Apa jadinya jika seorang gadis cantik dari desa terpencil menjalin persahabatan dengan seekor kera putih langka? Sebuah kisah yang penuh keajaiban, cinta, konflik, dan pelajaran hidup akan membuat Anda penasaran hingga akhir cerita. Inilah kisahnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan aliran sungai yang jernih, hiduplah seorang gadis bernama Amara. Desa itu bernama Desa Suka Asri, terkenal dengan keindahannya. Sawah-sawah menghijau membentang hingga kaki bukit, sementara suara gemericik air sungai dan nyanyian burung mengisi hari-hari penduduknya. Amara dikenal sebagai gadis tercantik di desa itu, hingga ia dijuluki Kembang Desa. Kulitnya seputih melati, matanya bercahaya bak rembulan, dan senyumnya mampu membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Namun, Amara bukanlah gadis yang sombong atau gemar mencari perhatian. Ia justru lebih suka hidup sederhana dan menjauh dari keramaian. Amara seringkali memilih berjalan ke tepi hutan yang tenang, membawa sebuah keranjang anyaman untuk mengumpulkan buah-buahan liar atau bunga-bunga cantik yang tumbuh liar. Baginya, hutan adalah tempat di mana ia bisa merasa damai. Hutan ini seperti rumah kedua bagiku, gumamnya pelan suatu hari, ketika ia duduk di bawah pohon beringin tua yang rindang. Tak jarang, pemuda-pemuda desa mencoba mendekatinya dengan berbagai cara. Ada yang mengiriminya puisi, ada pula yang memberinya hadiah kecil. Namun, hati Amara tetap tak tergoyahkan. Bukan karena ia tak ingin jatuh cinta, tetapi karena ia merasa belum menemukan seseorang yang benar-benar tulus menerima dirinya apa adanya. Suatu hari, ketika matahari mulai condong ke barat dan sinarnya menembus sela-sela dedaunan, Amara melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Di bawah pohon beringin yang besar, seekor kera putih kecil tampak terbaring lemas. Amara, yang memiliki hati lembut dan penuh kasih, segera mendekati kera itu. "Oh, kasihan sekali kamu," ucapnya lirih sambil memperhatikan luka di kaki kera tersebut. Luka itu terlihat cukup parah, seperti akibat terjerat perangkap. Tanpa ragu, Amara melepas selendang kecil yang selalu ia bawa, lalu membalut luka itu dengan penuh hati-hati. Awalnya, kera itu tampak takut. Namun, setelah merasakan sentuhan lembut Amara, ia mulai tenang dan memandang gadis itu dengan mata yang seolah-olah mengungkapkan rasa terima kasih. "Aku akan memberimu nama Laras," kata Amara sambil tersenyum. Ia lalu memutuskan membawa Laras pulang ke pondok kecilnya di tepi desa. Sepanjang perjalanan, Amara berbicara kepada Laras seolah-olah kera itu bisa mengerti. "Jangan khawatir, Laras. Aku akan merawatmu sampai kamu sembuh," ujarnya. Sejak saat itu, Laras menjadi bagian dari kehidupan Amara. Setiap pagi, Laras akan mengikuti Amara ke ladang atau ke tepi hutan. Meski Laras hanyalah seekor kera, Amara merasa ia seperti sahabat sejatinya. Laras tidak hanya menemani, tetapi juga sering menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa. Suatu kali, ketika Amara kehilangan keranjangnya di tepi sungai, Laras dengan sigap menemukannya di balik semak-semak. "Kamu luar biasa, Laras," kata Amara sambil mengelus kepala kera putih itu dengan penuh kasih. Persahabatan mereka menjadi bahan pembicaraan di desa. Beberapa orang menganggapnya aneh, tetapi sebagian besar penduduk desa justru merasa takjub. "Kera itu seperti mengerti perasaan manusia," ujar salah satu warga desa kepada yang lain. Ada pula yang mengatakan bahwa Laras mungkin bukan kera biasa. Mungkin dia adalah jelmaan sesuatu, bisik seorang tetua desa dengan nada misterius. Namun, Amara tidak peduli dengan segala bisik-bisik itu. Baginya, Laras adalah sahabat yang membuat hidupnya lebih berarti. Namun, kebahagiaan Amara dan Laras tidak berlangsung lama. Kabar tentang kera putih langka itu menyebar dengan cepat hingga ke desa-desa tetangga. Suatu hari, seorang pemburu kaya dari kota datang ke Desa Suka Asri. Dengan nada penuh kesombongan, ia berkata kepada warga desa, "Kera putih seperti itu sangat langka. Saya akan membayar mahal untuk mendapatkannya."
Tawaran itu membuat banyak orang tergiur, terutama mereka yang kesulitan ekonomi. Namun, Amara marah ketika mendengar hal itu. Laras bukan barang untuk diperjualbelikan, serunya dengan tegas kepada para warga yang mulai memandang Laras dengan tatapan penuh keinginan. Amara tahu bahwa ia harus melindungi sahabatnya itu. Ia mulai lebih berhati-hati, selalu memastikan Laras tetap berada di dekatnya dan tidak keluar sendirian. Namun, hati kecilnya tidak bisa menghilangkan rasa khawatir. Bagaimana jika mereka menangkapmu, Laras? Pikirnya dengan cemas. Ketakutan Amara akhirnya menjadi kenyataan. Suatu malam, ketika desa sunyi dan hanya suara jangkrik yang terdengar, sekelompok pria datang diam-diam ke pondok Amara. Mereka membawa perangkap dan senjata. Tanpa sepengetahuan Amara, mereka berhasil menangkap Laras yang sedang tidur di dekat jendela. Keesokan paginya, Amara terbangun dengan perasaan hampa. Laras tidak ada di tempat biasanya. Laras, Laras, panggilnya sambil berlari keluar rumah. Amara menemukan jejak kaki di tanah yang mengarah ke hutan. Dengan air mata mengalir di pipinya, ia menyadari bahwa sahabatnya telah diculik. Aku tidak akan membiarkan mereka membawamu pergi, Laras, gumamnya dengan suara bergetar. Ia tahu bahwa ia harus bertindak cepat jika ingin menyelamatkan sahabatnya. Meski hatinya dipenuhi rasa takut, ia memutuskan untuk masuk ke hutan dan mencari jejak Laras, tidak peduli bahaya apa yang menantinya. Dengan keberanian besar, Amara memasuki hutan untuk mencari Laras. Ia tidak peduli meskipun hari sudah mulai gelap, dan bayangan pepohonan di bawah sinar bulan menambah suasana seram. Setiap langkahnya dipenuhi kecemasan, tetapi ia terus maju sambil mengikuti jejak kaki yang ia temukan. Setelah beberapa jam mencari, ia akhirnya tiba di sebuah perkemahan kecil di tengah hutan. Di sana, ia melihat Laras terkurung dalam sebuah kandang besi. Tubuh kecil kera putih itu tampak gemetar, dan matanya yang penuh kesedihan seolah memohon pertolongan. Amara hendak mendekat ketika ia mendengar suara tawa dari dalam tenda pemburu. "Kera ini akan membuatku kaya," kata salah satu pemburu, diiringi tawa yang lain. Mereka mulai membicarakan rencana untuk menjual Laras ke seorang kolektor di kota besar. Amara mendengar semua itu dengan hati yang sakit. Namun, sebelum ia sempat mengambil tindakan, salah satu pemburu keluar dari tenda dan melihatnya. "Hei, siapa kamu?" teriak pria itu dengan nada mengancam. Amara mencoba menjelaskan bahwa Laras adalah sahabatnya dan meminta agar mereka melepaskannya. Namun, bukannya mendengar, pemburu itu malah menantangnya. "Kalau kau ingin kera ini, berikan tanah warisan keluargamu sebagai gantinya," kata pemburu itu dengan senyum licik. Amara tertegun. Tanah itu adalah satu-satunya peninggalan orang tuanya yang telah tiada. "Apakah aku harus kehilangan segalanya demi Laras?" pikirnya dalam hati. Namun, ia juga tahu bahwa Laras adalah satu-satunya makhluk yang selalu tulus berada di sisinya. Saat Amara masih terjebak dalam dilema, tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat. Ternyata, itu adalah Rangga, seorang pemuda desa yang selama ini diam-diam mencintai Amara. Rangga sudah lama mengamati kegelisahan Amara dan memutuskan untuk mengikutinya ke hutan. "Amara, kau tidak sendiri. Aku akan membantumu," kata Rangga dengan nada penuh keyakinan. Kehadirannya memberi Amara harapan baru. Rangga mulai menyusun rencana. Ia tahu bahwa melawan pemburu secara langsung bukanlah pilihan yang bijak, mengingat mereka bersenjata. Sebaliknya, ia memutuskan untuk menggunakan akal dan strategi. "Kita harus memancing mereka keluar dari tenda," bisiknya kepada Amara. Mereka lalu mengumpulkan beberapa batu dan melemparkannya ke arah semak-semak, menciptakan suara gaduh yang membuat para pemburu keluar untuk memeriksa. Ketika pemburu-pemburu itu sibuk mencari sumber suara, Amara dan Rangga mendekati kandang Laras. Dengan tangan gemetar, Amara membuka kunci kandang menggunakan kawat yang ia temukan di dekat situ. "Tenang, Laras, aku di sini," bisiknya. Laras, meskipun lemah, langsung merangkak keluar dan memeluk Amara erat-erat.
Namun, saat mereka hendak pergi, salah satu pemburu menyadari bahwa kera itu telah bebas. "Mereka kabur, kejar mereka!" teriaknya. Amara, Rangga, dan Laras segera berlari menembus hutan gelap. Suara langkah kaki dan teriakan para pemburu semakin dekat. Rangga memimpin jalan, memastikan Amara dan Laras tetap aman. "Cepat, kita harus menuju sungai. Mereka tidak akan bisa mengejar kita di sana," katanya. Namun, medan yang sulit dan kegelapan membuat pelarian mereka menjadi semakin sulit. Ketika mereka hampir sampai di sungai, salah satu pemburu berhasil mengejar dan menghadang mereka. Pria itu mengarahkan senjata ke arah Rangga. "Berhenti, atau aku akan menembak," ancamnya. Amara menjerit ketakutan, tetapi Rangga tetap tenang. "Jangan sakiti kami. Kau sudah cukup mengambil hak kami," katanya dengan nada penuh keberanian. Namun, pemburu itu tidak peduli. Ia menarik pelatuknya, dan suara tembakan menggema di udara. Beruntung, tembakan itu meleset. Rangga segera memanfaatkan momen itu untuk menyerang pemburu tersebut, sementara Amara membawa Laras menyeberangi sungai. Dengan segala kekuatan yang tersisa, Rangga berhasil melumpuhkan pemburu itu dan menyusul Amara. Namun, pelarian mereka belum berakhir. Pemburu-pemburu lainnya masih mengejar, dan waktu terasa semakin mendesak. Setelah melalui pelarian yang panjang, Amara, Rangga, dan Laras akhirnya tiba di sebuah gua kecil di tepi hutan. Di sana, mereka bersembunyi sambil mencoba menenangkan diri. Amara merawat luka di tubuh Laras yang semakin parah akibat jeratan tali dan perjalanan melelahkan. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi, Laras. Kau adalah bagian dari keluargaku," bisik Amara dengan air mata mengalir di pipinya. Sementara itu, Rangga yang kelelahan memandang Amara dengan penuh kekaguman. "Kau begitu kuat, Amara. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa memiliki hati sebesar ini," katanya. Dalam keheningan gua itu, mereka mulai berbicara dari hati ke hati. Rangga mengungkapkan perasaannya yang selama ini ia pendam, sementara Amara menceritakan betapa Laras telah mengubah hidupnya. Mereka berdua menyadari bahwa persahabatan dan cinta sejati seringkali menuntut pengorbanan yang besar. Namun, waktu mereka di gua tidak berlangsung lama. Para pemburu masih mencari, dan mereka tahu bahwa mereka harus segera kembali ke desa untuk meminta bantuan. Dengan keberanian yang baru, Rangga memutuskan untuk menjadi pengalih perhatian, sementara Amara membawa Laras kembali ke desa. "Percayalah, aku akan menyusul kalian," kata Rangga sebelum berlari ke arah yang berlawanan. Amara berhasil membawa Laras kembali ke desa, di mana ia segera meminta bantuan dari warga. Pada awalnya, beberapa warga ragu untuk membantu, tetapi ketika Amara menjelaskan betapa pentingnya melindungi Laras dan hutan mereka dari para pemburu, mereka akhirnya setuju untuk bertindak. Dengan bantuan seluruh desa, para pemburu berhasil diusir, dan Laras akhirnya bebas dari ancaman. Namun, perjuangan itu tidak berakhir tanpa luka. Laras masih membutuhkan waktu untuk pulih, dan Rangga kembali dengan tubuh penuh memar akibat pertarungannya dengan para pemburu. Amara merawat mereka berdua dengan penuh kasih sayang, menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. "Kita tidak hanya menyelamatkan Laras, tetapi juga menyelamatkan nilai-nilai yang kita percaya," kata Amara kepada Rangga. Dari kejadian itu, seluruh desa mulai memahami pentingnya melindungi alam dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Amara dan Rangga, yang kini semakin dekat, memutuskan untuk menjadikan kisah mereka sebagai pengingat bahwa cinta, persahabatan, dan keberanian dapat mengalahkan segala rintangan. Laras, meskipun seekor kera, menjadi simbol persatuan dan kekuatan untuk seluruh desa. Bagaimana menurut kalian kisah ini? Apakah menyentuh hati? Jangan lupa tinggalkan komentar, dan sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.